Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mr. Iwe atau Pak Iwe. Kali ini kita akan berbicara tentang preposisi. Oke, jadi yang akan kita bicarakan hari ini adalah tiga hal: preposition for time, preposition for place, preposition for objects atau introducing objects. Oke, jadi pertama kita akan mulai dari preposition time. Oke. Jadi yang kita akan bahas di sini adalah penggunaan in, on, dan at. Oke. Oke, kita lihat penggunaan dari kata in. In itu digunakan untuk part of the day. Misalnya bagian dari hari, with months, with years, with seasons, gitu ya. Jadi seperti pada contoh ini. Oke. Jadi, kata in ini digunakan untuk part of the day. Mana part of the day? Misalnya, in the afternoon. Jadi, part of the day itu in the morning, in the afternoon, in the night. Itu namanya part of the day. Kemudian, with months. Kita lihat in August. The days are long in August. Kemudian kita lihat with years. Kita lihat the book was published in 1999. Itu mengacu pada tahun. Kemudian with seasons, kita lihat di contoh yang terakhir, the flowers will bloom in spring. Jadi spring ini mengacu pada season. Oke. Jadi in bertemu dengan waktu ketika dia berbicara tentang part of the day, with months, with years, and with seasons. Oke. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang penggunaan kata on bertemu dengan waktu. Oke. On itu digunakan untuk days and date. Oke. Oke. Kita lihat contohnya. I will see you on Monday. Oke, on Monday. Monday ini mengacu pada days. Days itu artinya Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, so on ya. Jadi seperti itu ya. Jadi dia bertemu dengan on. Kemudian yang kedua, on itu bisa juga bertemu dengan date. Misalnya, I will see you on 3rd November. Oke, jadi on ini bisa bertemu dengan tanggal. Walaupun di sini ada mengacu pada bulan. Jadi kalau tanggal ini tidak ada, maka kita menggunakan in pada bulan. Seperti di atas, in August. Tapi jika ada tanggal, maka kita menggunakan kata on. I will see you on 3rd November. Begitu ya. Kita lanjut adik-adik ke pembahasan kata at. Kita lihat penggunaan kata at. At itu digunakan kalau dia bertemu dengan waktu, biasanya dia bertemu dengan kata noon. Dia bertemu dengan kata night. Dia bertemu dengan kata midnight. Dan dia juga bertemu dengan time of the day, yaitu mengacu pada specific time. Oke? Dia mengacu pada specific time di sini. Misalnya kita lihat contoh. My plane leaves at noon. Oke, seperti yang di atas bertemu dengan noon, atau my plane leaves at night, atau my plane leaves at midnight. Jadi dia bisa bertemu dengan noon, night, midnight. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang kedua bertemu dengan time of the day atau yang disebut dengan specific time. Misalnya contohnya, the movie starts at 6 p.m. Oke, jadi itu contoh penggunaan dari kata at. Oke, di mana digunakan, salah satunya digunakan mengacu pada specific time atau time of the day. Jadi itu adalah preposition yang mengacu pada waktu yang kita pelajari, penggunaan kata in, on, dan at. Oke. Kita lihat sekarang yang kedua, kita akan mengacu kepada pembahasan preposition of place. Masih kita akan bicara tentang penggunaan kata in, on, dan at. Oke. Pertama, kita lihat penggunaan kata in. In itu dia adalah describe the point itself. Artinya adalah in itu menunjukkan posisi di dalam. Oke. Misalnya pada contoh, there is a bee in the room. Oke, jadi kata in the room itu mengacu pada posisi di dalam. Oke, jadi kata in the room itu mengacu pada
posisi di dalam nih kata in di sini itu ya. Kemudian yang kedua, kita lihat penggunaan kata inside. Oke. Inside itu mengacu pada express something contain, artinya ke dalam. Kalau in itu dia di dalam, oke. Posisinya stabil, stay gitu ya. Dia fix berada di dalam. Kalau inside dia ke dalam. Misalnya kita lihat contoh ya. Put the present inside the box. Jadi masukkan hadiah itu ke dalam kotak. Jadi di sana ada sedikit perbedaan kata in dan inside. Tapi di dalam beberapa hal penggunaan in dan inside itu sama. Cuman sekarang kita pelajari perbedaannya. Oke. Kemudian yang kedua, kata into. Oke. Kata into itu mengacu pada movement atau menunjukkan perpindahan ke dalam. Oke. Jadi kata into itu, ingat, into itu adalah movement atau pergerakan. Di sini ada pergerakan, itu untuk menunjukkan perpindahan ke dalam. Misalnya kita lihat contohnya. She jumped into the water. Jadi jump into the water. Kita lihat ya. Kata jump into the water. Oke. Into ini mengacu pada kata kerja ini. Jump ini kan ada proses turun dari atas menuju ke bawah. Lalu dia ke dalam. Jadi into itu adalah movement. Movement ke dalam. Jadi movement ke dalam air. Into the water. Oke. Kemudian yang ketiga, kita bicara tentang kata on. Oke, yang selanjutnya kita bicara tentang kata on. On itu digunakan untuk talks about the surface. Oke, berbicara tentang sesuatu yang berada di atas tapi posisinya melekat dengan di atas gitu ya. Misalkan contohnya kita lihat. I left your case. I left your case on the table. Jadi case itu on the table, dia diletakkan di atas. Jadi posisinya itu melekat di atas meja. Jadi kata on the table itu artinya di atas. Tapi ingat dia bersentuhan. Oke. Selanjutnya kita lihat kata onto. Jadi on itu artinya di atas melekat. Onto itu adalah movementnya di sana. Oke. Movement onto the surface. Berarti gerakan ke posisi on di atas itu. Jadi dia bergerak ke posisi di atas gitu ya. Oke, misalnya kita lihat contoh. People climb onto their roof. Kita lihat di sana itu. Jadi ada proses gerakan ya, climb onto the roof. Jadi kita tidak bisa mengatakan people climb on the roof, oke? Jadi onto karena dia pergerakan ke atas menuju roofnya atau menuju rumahnya. Jadi begitu ya, oke? Oke, jadi begitu ya. Jadi onto the roof. Jadi itu ada movementnya, movement onto the surface atau gerakan ke posisi on. Gerakan ke posisi atas gitu ya. Jadi climb onto the roof gitu. Kita lanjut. Penggunaan kata at bertemu dengan place, oke? At itu kita gunakan untuk bicara tentang kalau bahasa Inggrisnya talks about general vicinity atau digunakan untuk tempat yang spesifik. Jadi tempat-tempat yang spesifik misalnya ada address, alamat seperti itu ya. Oke, misalnya kita buat contoh. She was waiting at university yesterday. Jadi kata at di sini itu di sekitaran universitas. Oke, berbeda dia. Kalau kita mengatakan I'm in the classroom, berarti dia berada di dalam, gitu ya. Kalau dia mengatakan I'm at school, jadi saya berada di sekitaran sekolah. Berbeda dengan I'm in the school, berarti dia berada di dalam sekolah tersebut. Jadi at itu artinya adalah tempat yang spesifik. Jadi itu ya sekitaran artinya, bukan di dalam tapi di sekitaran. Oke. Selanjutnya kita akan lihat preposisi yang lain ya, beberapa preposisi other preposition lah gitu ya yang akan kita lihat. Misalnya preposisi yang mengacu kepada
objek yang lebih tinggi, yaitu misalnya kata over atau above. Jadi kata over dan above ini kita gunakan when the object is higher than a point. Jadi ketika objek itu berada lebih tinggi daripada sesuatu, gitu ya. Artinya di atas, gitu ya. Oke. Misalnya kita buat contoh. He threw the ball over the roof. Kita lihat di sana ada kata over. Over itu artinya di atas, gitu ya. He threw the ball, jadi dia melempar bola itu ke atas atap, gitu ya. Atau yang kedua, hang that picture above the coach, gitu ya. Jadi tempel gambaran itu di atas coach, itu adalah kursi panjang, gitu ya, coach. Oke. Kemudian kita lihat preposisi lawan kata over dan above, yaitu under, underneath, beneath, below. Jadi kita gunakan kata-kata misalnya under, underneath, beneath, below itu when the object is lower than a point. Jadi ketika objek itu berada di bawah point tersebut atau di bawah sesuatu, gitu ya. Misalnya kita buat contoh. The rabbit burrowed under the ground. Jadi dia itu burrowed itu artinya adalah masuk ke dalam tanah, gitu ya. Jadi dia seperti mencakar-cakar ke dalam tanah, jadi under the ground. Oke. Kemudian juga kita bisa melihat the child hid underneath the blanket. Jadi anak-anak itu sembunyi di bawah selimut. Oke. Lalu we relax in the shade beneath the branches. Jadi di sana itu di bawah semak-semak, gitu ya. Relax di bawah semak-semak. Oke. The valley is below sea level. Jadi valley-nya itu berada di bawah permukaan laut. Jadi begitu. Oke. Jadi sebelum itu saya ingin berbicara tentang perbedaannya. Oke, jadi perbedaan sedikit antara over dan above. Jadi over itu berada di atas, misalnya over itu tidak bersentuhan langsung dengan objeknya. Kalau above itu bisa bersentuhan langsung dengan objeknya. Sama dengan kata under dan underneath. Under itu tidak bersentuhan dengan objeknya. Kita lihat under the ground. Oke, kalau underneath itu bersentuhan langsung dengan blanketnya. Misalnya, saya buat contoh lagi. I put my book under the table. Artinya adalah saya menaruh buku saya di bawah meja. Artinya buku itu tidak bersentuhan dengan meja, tapi beda dengan underneath. Oke, I put the book underneath the blanket, berarti dia di bawah di bawah selimut dia bersentuhan. Jadi seperti itu. Itu bedanya under dan underneath. Oke. Dan kemudian penggunaan kata below itu biasanya digunakan untuk mengukur, ya. Seperti ini kita lihat, the valley is below sea level. Jadi below di sini digunakan untuk menyatakan ukuran. Jadi seperti itu. Semoga adik-adik bisa mengerti sejauh ini tentang preposisi ini. Namun yang lebih penting itu yang harus kalian ketahui adalah ada namanya collocation, oke? Yang disebut dengan prepositional collocation. Yang pertama ada verb bertemu preposisi. Tolong ini adik-adik kalian bisa hafal. Kalian harus hafalkan ini. Jadi misalnya seperti pada subjek di sini. Suffer itu harus bertemu dengan from. Recover harus bertemu dengan from. Kemudian superior to. Opposed to. Opposite to. Bukan opposite with. Jadi begitu ya. Kemudian adjektif bertemu dengan preposisi. Kalian harus hafal. Seperti ada kata afraid of, ashamed of, aware of, capable of, blessed with, confronted with, addicted to, dan seterusnya. Kemudian ada noun bertemu dengan preposisi. Misalnya a cause of, a check for, argument with, access to, debate on, agreement about, dan seterusnya. Jadi ini harus dihafal. Jadi prepositional collocation ini harus dihafal. Tidak ada cara lain untuk mengerti prepositional collocation ini kecuali menghafal. Jadi nanti di sesi diskusi kita akan berbicara tentang apa saja sih prepositional collocation yang sering muncul di SPMB PKN STAN. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum itu please
subscribe my channel Irwan Cipiero. Thank you very much.